Selamat siang. Selamat Saya nyoba, siang. saya nyoba PowerPoint-nya boleh ya? Saya Baik, nyoba PowerPoint. silakan dokter. Selamat Ya. Saya siang. jadikan host dulu boleh? Supaya, oh ya, oke, supaya saya bisa. Oke, 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 Bu, sudah, sudah, oke. Kita mulai jam sebentar lagi ya. Iya, dokter jam 1 nggih. Oke. Di menunggu Prof Elsa untuk bergabung. Oh ya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ketua Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis, Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD, yang kami hormati, pembicara online guest lecture pada siang hari ini, Dr. Tri Maharani, MSI, SP, Emergency Medicine, dan moderator kita Profesor Dr. Elsa Herdiana, MKes PhD, yang kami hormati segenap tamu undangan atau peserta yang hadir secara daring, dan yang kami banggakan segenap alumni dari Ikatan Magister Ilmu Kedokteran Tropis yang bergabung pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara online guest lecture mengenali risiko perjalanan di daratan terkait kejadian gigitan ular berbisa. Wah, ini topik yang sangat menarik karena kita jarang sekali membicarakan tentang gigitan ular berbisa ini. Padahal kejadian untuk gigitan ular berbisa di Indonesia ini masih tergolong tinggi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terhitung ada 600 sampai 800 kasus per tahun dan angka kematiannya mencapai 10%. Angka ini adalah 5 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata global dan rata-rata per tahun itu sekitar 135.000 kasus per tahun, dan di 2021 ada sekitar 130.000 kasus dengan kasus meninggal itu 50 sampai 100 orang setiap tahunnya. Nah, ini angka yang cukup tinggi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena secara keseluruhan Indonesia sebagai daerah tropis yang masih banyak lapangan terbuka, masih banyak hutan, itu ada lebih dari 300 jenis ular di Indonesia. Sekitar 70%-nya adalah spesies yang berbisa dan 57 jenisnya ada hidup di darat. Nah, ini menjadi resiko untuk kita semua, apalagi sekarang kegiatan outing itu menjadi kegiatan yang menjadi pilihan untuk berlibur juga. Karena itu pada siang hari ini, Dr. Maha yang akan dimoderatori oleh Prof. Elsa akan membahas tuntas terkait risiko perjalanan darat terkait kejadian gigitan ular berbisa. Izinkan saya, Sylvia, sebagai alumni Ikatan Magister Ilmu Kedokteran Tropis menjadi pemandu atau MC pada siang hari ini. Dan untuk memulai acara, supaya acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara pada siang hari ini dalam doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh masyarakat yang tergabung dalam online guest lecture mengenali risiko perjalanan darat terkait gigitan ular berbisa. Dan acara untuk siang hari ini kita buat singkat, padat, dan penuh manfaat. Yang pertama adalah pembukaan yang nanti akan dibuka oleh Prof. Elsa menyampaikan pengenalan terhadap untuk Magister Ilmu Kedokteran Tropis, dan dilanjutkan untuk sesi inti yaitu paparan dari Dr. Maha terkait risiko perjalanan darat gigitan ular berbisa ini. Dan kesempatan yang pertama kami serahkan kepada Profesor Dr. Elsa Herdiana, MKes PhD, yang nanti juga akan berlaku sebagai moderator. Tetapi kali ini berkenan Prof. Elsa untuk menyampaikan pengantar terkait dengan Magister Ilmu Kedokteran Tropis. Kepada Prof. Elsa dipersilakan. Terima kasih, Dr. Silvi. Selamat datang, Dr. Maha, sang penakluk ular berbisa. Ya, terima kasih juga pada teman-teman, baik alumni maupun para mahasiswa ataupun siapapun yang tertarik dengan sesi hari ini mengenali risiko perjalanan di daratan terkait kejadian gigitan ular berbisa. Saya Elsa, saya izin untuk sedikit mengenalkan tentang S2 Ilmu Kedokteran Tropis. Nah, ini
Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, acara ini berlangsung diselenggarakan oleh S2 Ilmu Kedokteran Tropis. Nah, yang akan kita bicarakan pada siang ini adalah salah satu sesi dari permata kuliahan travel medicine. Jadi di ilmu kedokteran tropis ini kita mempunyai 3 konsentrasi utama: penyakit infeksi tropis, imunologi dan biologi molekuler penyakit tropis, dan entomologi kesehatan. Kita mempunyai keunggulan di mana riset kita yang berbasis translasional ini kemudian akan diintegrasikan sehingga sambungannya ya antara ilmu dasar dan aplikasinya di dalam bidang pengendalian penyakit tropis. Visi kita menjadi di program studi pascasarjana yang unggul di tingkat regional di dalam bidang ilmu kedokteran tropis dan infeksi yang berwawasan global. Dan misinya menghasilkan lulusan S2 yang kompeten di dalam bidang penyakit tropis dan infeksi, mampu mendiseminasi hasil penelitiannya, kemudian juga berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan penyakit tropis. Pada tahun ini, prodi kedokteran tropis sudah dinyatakan terakreditasi unggul. Jadi sampai 2030 kita mempunyai staf pengajar yang berkompeten, punya guest lecture dari berbagai networking kita, dan kita berkomitmen dalam menciptakan lulusan yang berkompeten. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman ada yang bukan alumni dan ingin untuk melanjutkan untuk studi di S2 Ilmu Kedokteran Tropis, dapat menghubungi atau screenshot ya. Ini mumpung di sini ya. Di screenshot ini alamatnya, alamat teleponnya maupun emailnya. Kemudian juga ada Instagramnya juga. Ya. Nah, kita kembali ke sesi hari ini secara singkat saja, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah diantarkan oleh Mbak Si tentang penyakit gigitan ular berbisa yang tidak kita sadari ternyata juga kasusnya cukup banyak, bahkan banyak. Nah, di travel medicine kita mempunyai beberapa tema perkuliahan, diantaranya mengidentifikasi dan memetakan isu-isu penyakit infeksi dan penyakit tropis secara global, kemudian apa saja penyakit yang disebabkan karena wisata baik di dunia maupun di Indonesia, preventifnya, profilaksinya seperti apa, imunisasinya bagaimana, termasuk juga mengenal risiko perjalanan di darat maupun di perairan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Dr. Maha mengenai risiko perjalanan di darat ini. Darat itu bisa di hutan, bisa di gunung, bisa di savana, ya. Nah, kaitannya dengan potensi digigit ular. Nah, apalagi kalau ularnya ular yang berbisa. Ada satu nanti yang akan diberikan oleh Dokter Maha mungkin lain waktu atau nanti kalau di sini banyak peminatnya gitu ya Dokter Maha ya. Ini perjalanan yang terkait bukan perjalanan ya, tapi potensi ketika kita ada di perairan. Jadi misalnya kena ubur-ubur, binatang lautnya gitu. Nah, eh, Tri Maharani, Dokter Tri Maharani ini adalah praktisi dan peneliti dari Kementerian Kesehatan RI dan adalah satu-satunya ahli gigitan ular ya, Dokter Maha. Kita mengundang Dokter Maha untuk juga membagikan ilmunya. Waktu itu kita di Pasca Sarjana dan banyak sekali yang datang. Nah, hari ini yang datang sudah 141, yang mengkonfirmasi datang hampir 300. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi, eh, mari kita bersama-sama belajar. Ini Dokter Ma sudah banyak pengalamannya memitigasi, mencegah, serta mengobati kasus gigitannya. Dan bagi adik-adik, para mahasiswa, mungkin ini bisa jadi salah satu dari topik tesisnya. Nah, kita punya pakarnya di sini.
Dokter Maha, untuk selanjutnya dipersilakan untuk pemaparannya selama 45 menit. Setelah itu kita tanya jawab selama 15 menit. Oke. Demikian Dokter Maha, terima kasih. Matur nuwun, Profesor. Saya diundang lagi. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman dari UGM dan juga dari yang lain kalau misalnya ada ya. Hari ini kita akan belajar tentang gigitan ular. Saya akan mempresentasikan tentang gigitan ular. Nah, cerita tentang gigitan ular itu banyak ceritanya. Yang paling dominan di Indonesia adalah mistis dan mitos. Kita tahu ya, mistis dan mitos di Indonesia itu sangat kuat sekali. Mistis tentang Nyi Blorong, tentang Chinese Dragon. Nah, itu sesuatu yang sangat dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, perjuangan tentang gigitan ular itu menjadi semakin susah dan semakin tidak mengarah ke medis. Itulah yang saya dapati dari banyak sekali kasus-kasus, terutama kasus-kasus yang mengenai para turis domestik maupun turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Karena mistis dan mitos itu begitu kuat. Jadi perjuangan untuk membuat menjadi medis ternyata sangat berat ya. Saya sendiri selama hampir 15 tahun ini menjadi ahli toksin. Itu menghadapi kasus mistis dan mitos itu lebih banyak daripada yang bersifat medis. Oke, sekarang kita lihat ular. Ternyata ular itu ada yang berbisa dengan memiliki taring, dengan ular yang tidak berbisa, yang tidak memiliki taring bisa. Di mana pada ular yang tidak memiliki taring bisa atau yang tidak berbisa, itu giginya seragam seperti mata pisau bermata dua. Jadi kemungkinan terjadinya sebuah gigitan akan menyebabkan bekas gigitannya seperti bekas gigitan luka robek dan luka babras. Tetapi kalau yang berbisa, karena dia memiliki taring, peng, di mana taringnya bisa lebih besar, lebih panjang, taring depan pendek, taring depan panjang, dan sebagainya, itu menyebabkan dia mempunyai bekas gigitan seperti tusukan atau bonus itu. Jadi perbedaan robekan dan tusukan inilah yang dapat membedakan antara digigit ular berbisa atau digigit ular tidak berbisa. Nah, pengenalan jenis ular. Secara sepintas kita akan tahu ular-ular yang tidak berbisa, misalnya piton ini, kemudian golongan Morelia dan sebagainya, adalah ular-ular yang tidak berbisa dan mempunyai bekas gigitan seperti gigitan Vulnus abrasio dan Vulnus apertuntas. Tentang ular yang berbisa, saya sudah membuat 2 buku pedoman. Dan hari ini, Prof. Esa, saya akan berikan buku pedoman yang terbaru secara gratis ya. Mungkin yang ini belum dapat. Ini adalah buku pedoman yang terbaru yang berisi keracunan alami dan mengalami yang saya buat di tahun 2024 dan launching di tahun 2025. Mungkin yang dulu adalah buku tentang gigitan ular. Nah, yang ini tentang keracunan. Jadi 2 buku ini bisa digunakan untuk teman-teman menyelesaikan kasus-kasus terhadap pasien Anda. Nah, ternyata dalam kasus gigitan ular di Indonesia, itu dominansi neurotoksin dan hematotoksin adalah dominansi utama dari kasus gigitan ular. Di mana yang neurotoksin sebetulnya permasalahannya ada di sini, di mana ada bahan kimia asetilkolin yang berikatan dengan reseptornya yang mengaktifasi kontraksi otot-otot sehingga pada saat terjadinya gigitan karena celah sinap ini tertutup oleh finom, jadi asetilkolin tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Akibatnya kontraksi otot menjadi tidak ada, alias paralisis asetil. Oke,
Kalau itu berupa hematotoksin, ternyata faktor pembekuan darah rusak. Ada faktor pembekuan darah rusak, jadi yang terjadi adalah perdarahan. Perdarahan yang mengakibatkan sebuah bleeding di mana-mana. Tanda dan gejala neurotoksin yang terutama ada 7 hal ini, yaitu eksternal ophthalmoplegia, nggak bisa melirik kiri kanan atas bawah, ptosis, tidak bisa membuka mata lebih besar lagi, disfagia tak bisa nalan, dyspnea sesak, abdominal kram rasa nyeri pada perut yang mengakibatkan pasien tadi mual atau muntah, peripheral paralisis rasa nyeri di seluruh tubuh, serta adanya respiratory failure atau sebuah paralisis pernapasan. Pada ptosis, yang harus Anda lakukan adalah mengukur kelopak mata atas ini. Ketika Anda mengukur kurang dari 1 cm, sebentar lagi akan bisa terjadi gagal nafas dan berakibat sebuah keputusan untuk memasangkan alat pernapasan, yaitu ECT dan ventilator. Tetapi pada kondisi seperti ini, di mana terjadi oftalmoplegia, ketidakmampuan melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, akan menyebabkan dari pasien ini tadi hanya pupilnya terpikir di tengah saja, seperti pasien saya. Jadi, kondisi demikian inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah kondisi khusus yang menunjukkan bahwa dia ada hematotoksin. Kalau hematotoksin, 2 ml darah dimasukkan botol kaca dan didiamkan 20 menit. Kalau dia menggumpal, berarti fase lokal. Kalau dia tidak menggumpal, berarti fase sistemik. Jadi, pada perbedaan ular berbisa dan berbisa, yaitu pada yang berbisa itu tidak ada sisik loreal, tetapi pada yang tidak berbisa ada sisik loreal. Nah, inilah perbedaan bekas gigitannya. Pada gigi ular-ular yang tidak berbisa menimbulkan sebuah kasus, yaitu luka babras dan luka robek. Sementara yang berbisa hanya menimbulkan luka tusuk. Jumlah dari gikas gigitan tidak menjadi soal, baik 1, 2 maupun lebih dari 2. Tetapi asalkan tusukan, dia menjadi berbisa. Jadi, kalau Anda ingin mengukur pembekaannya atau disebut RPP, maka Anda harus menandai bagian paling proksimal dari tempat di mana dia diikat, di crossing sini, dan sebagainya. Per 2 jam dilihat pembengkaannya. Jika pembengkaan meningkat 2 kali lipat, berarti dia masuk fase sistem. Ternyata film itu adalah perlimfogin, tidak hematogin. Karena perlimfogin, maka kondisi terjadinya sebuah fase lokal itu dapat ditolong dengan first-aid imobilisasi, terutama untuk kobra, king kobra, ular tanah, ular hijau, dan ular daboya. Sedangkan ular neurotoksin kayak golongan bungarus, weling-welang, ular laut, dan ular Papua, maka dia diberi elastic bandit dan diberikan sebuah bidai. Jadi dari situ kita tahu bahwa ternyata pemberian antibisa ular itu hanya fase sistemik saja, tidak boleh di fase lokal. Tapi kalau kondisinya seperti itu, misalnya fase sistemik neurotoksin ditambah dengan antikolin-esterase yang bisa diberikan di semua tempat termasuk di puskesmas. Tapi kalau antivenom ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit karena diperlukan sarana dan prasarana untuk penanganannya. Nah, karena ini jenis ular ada yang bisa menyembuhkan gigitnya,
Contohnya adalah jenis kobra Jawa dan kobra Sumatera, maka semburan tadi bisa kita atasi dengan irigasi mata dengan cairan. Baik itu cairan air ya, ataupun cairan infus 3 sampai 6 liter. Sehingga bola mata konjungtivitisnya menjadi hilang, kemerahan jadi putih, dan juga terjadi visus yang sudah kembali. Jadi dengan demikian perbedaan antara fase lokal dan sistemik menjadi jelas. Fase lokal itu tidak membutuhkan antivenom, hanya butuh imobilisasi. Fase sistemik membutuhkan antivenom. Pada kondisi akut compartment syndrome, rupanya tidak terjadi di gigitan ular. Pada fraktur atau trauma bisa terjadi intravasia akut compartment syndrome, sehingga harus dilakukan sebuah vasektomi. Tetapi kepada snake bite ternyata vasektomi tidak perlu dilakukan karena ternyata dia subcutaneous. Karena subcutaneous ya tidak perlu dilakukan sebuah vasektomi. Jadi, karena vasektomi itu ada syaratnya, menunjukkan ada cobblestone atau ada draft atau RPP. Nah, itu ya, cobblestone berupa bentukan seperti batu-batu pada bekas gigitan, atau draft yaitu diastolik untuk yang flow. Jika tidak ada, maka tidak boleh dilakukan vasektomi. Nah, pada kondisi kesalahan akibat seperti misalnya pemberian air panas yang lagi terkena, Anda lihat bahwa pasiennya koma, pasien saya ini koma, masuk ECT dan masuk ventilator, terus bekas gigitannya jadi luka, kombusio yang parah, sehingga akhirnya kalau dalam kondisi demikian, first aid jadi penting. First aid yang salah akan membuat kondisi fatalitas dan bisa berubah. Untuk handling ular, ternyata kita harus memakai alat. Baik itu tongkat, baik itu kita menggunakan karung goni untuk ular yang tidak berbisa besar, ataupun botol aqua untuk ular yang kecil, dan juga untuk alat rumah tangga untuk ular-ular yang ada di rumah tangga, misalnya cikra ya, kemudian sapu misalnya seperti itu. Nah itu membuat kita tahu bahwa ternyata untuk mengevakuasi ular bisa dengan berbagai macam cara. Jadi kalau ularnya ada di tempat di pohon, kita pakai hook, yaitu dengan cara mengambil ular itu tidak dengan tangan. Mengambil ular dengan tangan sangat berisiko tergigit ularnya. Jadi free handling tidak boleh dilakukan. Oke, kita akan lihat video saya sebentar lagi. Jadi bagaimana kita mengambil ular dari kepalanya dulu, kemudian dilakukan fiksasi dengan tali yang ada di tangan, dan yang kita pegang adalah ekornya, bukan kepalanya. Oke, sekarang kita lihat video saya berikut. And we're about to see a cobra dance show with 3 cobras. So this is going to be the video to make all the other videos on YouTube. This is the cobra dance in India. Nah, dari video ini kita tahu sebetulnya ular kobranya itu melakukan posisi seperti itu bukan menari, tetapi dia berespon terhadap goyangan dari lutut dan tangan dari si atraktor. Jadi dia sebetulnya sedang melakukan satu tanggapan terhadap goncangan dan gerakan dari si atraktor.
Jadi kita mana? Oke, itulah kira-kira yang bisa kita pelajari dari gigitan ular, bahwa ternyata gigitan ular itu adalah sesuatu yang serius. Jadi yang pertama, lakukan first aid dengan benar, yaitu imobilisasi. Berikan sabu hanya di fase sistemik saja. Dan yang paling penting adalah kita tidak boleh menghandling ular dengan tangan telanjang. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa sebetulnya kasus kejadian gigitan ular terbanyak karena atraksi, karena sebuah pemeliharaan dan jual beli ular. Jadi inilah yang harus kita hindari supaya tidak terjadi gigitan ular. Nah, bagi teman-teman yang traveling dengan tempat-tempat berisiko ular, tentu saja kita harus satu, ketika bertemu ular, kita harus mengundurkan diri saja dari tempat itu. Jangan menganggap diri kebal atau sakti, karena ternyata ular mempunyai refleks menggigit yang lebih cepat dari manusia. Yang kedua, kalau menemukan ular yang sudah mati, jangan dibuat mainan, apalagi mencucukkan fangnya atau taringnya ke tubuh kita, karena kita ingin melihat ketajamannya misalnya ya. Karena justru kemampuan dari ular-ular ini, walau setelah mati, jika kantong bisa itu belum rusak, dia masih bisa menginjeksikan bisa ularnya lewat kontraksi otot-otot, yaitu otot-otot kompresor yang berfungsi. Demikianlah Dr. Elsa presentasi saya tentang kasus gigitan ular, sehingga teman-teman yang mempunyai kasus-kasus traveling dan ternyata dapat kasus gigitan ular banyak ya, terutama untuk para turis yang ada di tempat-tempat yang seperti sawah, hutan dan sebagainya, pegunungan, berisiko sekali terjadi gigitan ular. Saya punya cerita untuk menutup acara saya, yaitu cerita tentang Raja Salman. Jadi tahun 2022, waktu itu ada G20. Tiba-tiba saya ditelepon oleh dokternya Raja Salman, di mana dokternya Raja Salman bernama Dr. Aziz. Dia itu telepon saya dan mengatakan bahwa resiko untuk Raja Salman tergigit ular di Bali itu sangat tinggi karena dia melihat hotel tempat dia melakukan perjalanan dan penginapan itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan dia tahu bahwa resikonya ular hijau. Jadi dia sudah melakukan mitigasi, hebat ya seorang dokter melakukan mitigasi dan ternyata dia tahu bahwa ternyata di sana banyak ular hijau. Waktu itu negara belum beli, karena negara baru beli itu 2023 dan peristiwa itu 2022. Dia kemudian mencari informasi dan dia dapat dari WHO bahwa orang yang punya di Indonesia adalah saya. Saya ditelepon dan dia minta antivenom green pit fiber untuk rajanya. Sementara 19 negara yang lain, ternyata para dokternya tidak peduli dengan presiden dan rajanya. Termasuk zaman itu dokter-dokter dari Indonesia yang menemani Pak Jokowi ya waktu itu. Saya sempat khawatir karena saya tahu Sanglah juga tidak punya. Jadi setelah saya mengirimkan untuk Dokter Aziz, dokternya King Salman itu, saat itu saya telepon ke Sanglah bahwa Sanglah juga harus mendapatkan karena sewaktu-waktu menjadi rujukan. Nah, jadilah begitu. Saya sangat kagum sekali dengan dokternya Raja Salman ya, karena dengan kondisi traveling Raja Salman dari Saudi Arabia datang ke Indonesia, salah satu yang dia mitigasi adalah masalah ular. Nah, begitu Prof. Elsa, cerita saya tentang gigitan ular. Terima kasih. Terima kasih Dokter Maha, sangat menarik sekali, terutama kita yang jarang ya untuk melihat ular. Mungkin Iya, baru melihat saja kita sudah lari biasanya. iya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, Dokter Maha. Di ruang chat, ini ada Bapak atau siapa ini? Mas Nurfianto Giar Pangidung dari Malang. Mas Nurfianto di sini kan? Ini saya bacakan saja. Atau mau
bertanya sendiri, Mas Nurfian? Nah, pertanyaan pertama ini fokus topik penanganan ular, zootoksikologi dan penanganannya itu masuk ke ranah atau ilmu fakultas kedokteran, kesehatan Kedokteran. masyarakat, Kedokteran. kedokteran Ya, hewan. saya jawab aja ya. Karena saya fokusnya manusia, jadi saya sebetulnya fokusnya adalah ilmu toksinologi manusia. Jadi fakultas kedokteran, nggak bisa kedokteran hewan, nggak bisa juga biologi. Kalau biologi itu hewannya. Nah, jadi fakultas kedokteran juga hewannya ular. Jadi herpetologi mereka. Kalau saya itu harus dokter. SKM juga nggak bisa karena harus dokter. Karena ini menyangkut masalah pengobatannya. Jadi toksinologi tidak bisa oleh SKM, tidak bisa oleh dokter hewan, tidak bisa oleh biologi. Kalau biologi dan dokter hewan, herpetologi. Kalau SKM ya public health aja, tadi tidak mengobati. Paling SKM adalah edukasi masyarakat untuk tidak memegang ular. Kasih. Ini masih ada pertanyaan kedua, Dokter Mahal. Ya, Ya, ini kita baca sama-sama ini. Saya sering melihat di Nat Geo tentang liputan dan program tentang kejadian gigitan ular berbisa, jenis ular, cara penanganan, dan yang menarik adalah koleksi dan riset berbagai macam racun, racun bisa hewan yang lengkap. Ya, ada kajian molekuler dan genetiknya, serta pengembangan farmasinya. Kira-kira bagaimana kondisi koleksi dan racun bisa berbagai hewan banyak. serta farmasinya di Banyak Indonesia? di Indonesia, banyak. Banyak yang tertarik di sana, banyak, terutama teman-teman BRIN ya. Kalau saya sifatnya manusia, jadi saya memang tidak mengoleksi racun ular, tapi saya ke arah manusianya, yaitu cara pengobatannya, first aid-nya, bagaimana cara menghindarinya, dan yang terutama masalah edukasi supaya tidak terjadi lagi. Nah, jadi begini. Eh, 2 bulan yang lalu, saya kedatangan tamu. Tamunya seorang ahli farmasi dari Universitas Islam Internasional Malaysia. Dan satunya adalah mantan dosen UI yang juga jadi associate professor di universitas itu, Islam Internasional Malaysia. Kalau nggak salah, dia temannya Prof dari farmasi UGM, Prof siapa? Sulkis, siapa sebut namanya? Sulis ya, saya Iya, lupa. Mas. Iya ya, itu teman seangkatan dia waktu karena Prof Sulis ini sering berkolaborasi dengan dia. Dia mengatakan dua teman saya, yang satu dekannya Fakultas Farmasi, yang satu associate profesornya yang orang Indonesia. Jadi associate profesor ini sudah 24 tahun tinggal di Malaysia. Dia menjadi tenaga ahli sana, dulu mantan dosen farmasi UI gitu. Dia mengatakan kepada saya begini, di Malaysia kasus gigitan ular sudah turun. Karena di tahun 2017 pemerintah itu mengadakan 3 undang-undang. Nah, itu Prof. Etsa, undang-undang inilah yang harusnya teman-teman tropical medicine bersama saya ini mengusulkannya. Pertama, undang-undang bahwa tidak ada lagi pemeliharaan ular di rumah. Dari pemeliharaan ular baru boleh jika di zoo, jika di tempat-tempat yang seperti Taman Nasional begitu. Karena pemeliharaan ular di rumah, karena ini wildlife animal. Karena wildlife animal tentu dia tidak boleh dipelihara di rumah. Jadi ini masuk kategori appendix 1, yaitu hewan-hewan yang dilindungi. Yang kedua adalah mereka membuat sebuah undang-undang tentang pertunjukan ular. Jadi di sana itu dilarang pertunjukan ular. Kalaupun ada pertunjukan ular, itu dalam rangka edukasi, seperti misalnya contohnya ya, KL Exopet, yang saya kenal baik, itu disponsori oleh Rex. Rex itu kalau Indonesia saya ketuanya Rex Indonesia. Nah, ketua Rex Malaysia teman saya. Jadi sifatnya untuk penelitian, jadi tidak boleh untuk atraksi mencari duit. Gitu. Yang ketiga adalah jual beli ular. Nah, di Malaysia ternyata jual beli ular ilegal. Jadi
tidak boleh ada jual beli ular. Semenjak 3 peraturan itu dicanangkan 2017, kasus gigitan ular menurun drastis. Tidak ada orang yang memelihara ular karena yang boleh memelihara ular hanya zoo dan tempat-tempat khusus seperti Taman Nasional ataupun tempat-tempat khusus yang lain. Kayak sekarang tuh di sini ada zoo begitu ya, kayak di Jakarta ini di TMII itu ada museum komodo. Nah, itu ada ularnya, gitu baru boleh. Nah, jadi sebetulnya kalau kasus gigitan ular mau direduksi di Indonesia, 3 hal itu harus ada. Dan tahun 2020, riset saya selama 10 tahun, 2022, riset saya 10 tahun menyatakan bahwa ternyata kematian terbesar akibat gigitan ular adalah karena pemeliharaan ular, karena atraksi ular terutama king cobra, dan juga karena jual beli ular. Nah, begitu Prof. Elsa. Sebetulnya yang terjadi di negara kita. Negara kita ini undang-undang itu banyak yang tidak ada. Kebetulan Prof. Elsa saya sekarang belajar hukum ya Bu Elsa. Prof. Elsa ya. Dari situ saya tahu bahwa Indonesia harus ada hukum itu untuk mereduksi kasus gigitan ular. Jadi bukan terus mengatakan negara butuh antivenom dan sebagainya. Negara sudah beli. Sejak 2023 sudah beli antivenom itu. Tetapi ya tetap tidak mencukupi selama tidak ada undang-undang 3 tadi. Itu Prof. Elsa. Terima kasih dokter. Iya. Ternyata preventif itu juga dia Iya, di Indonesia diutamakan ya karena preventif itu banyak yang salah, terutama Iya. yang diajarkan di TikTok. Saya juga heran, orang-orang itu kok percaya ya, mereka bukan dokter, tapi ngajari di TikTok. Termasuk ada orang dari Jogja juga yang ngajari salah. Itu orang-orang percaya, kayak tadi ya, air panas itu diajari oleh orang Jogja juga. Akibatnya pasien saya itu koma loh, Prof. Dan itu tidak hanya satu. Saya punya lebih dari 1 kasus itu. Yang saya tolong 10 orang dengan cara yang sama, yaitu disiram air panas. Akibatnya masuk ventilator, Prof. Kemudian ya saya datang terpaksa kasih antibisa ular. Terus dia harus dioperasi. Ternyata luka bakar. Ya Prof tahu tadi luka bakarnya kayak gitu. Jadi harus diberi demam teman-teman bedah. Gitu. Jadi saran saya, teman-teman tidak melakukan preventif promotif yang salah, termasuk first aid yang salah. Lakukan aja yang benar dan percayalah kepada teman-teman medis, karena sekali lagi ya, mitos dan mistis itu tidak membawa kita ke medis. Nah, jadi tentu saja hal-hal itu akan mendelay dari pengobatan yang sebenarnya. Gitu ya, Prof. Terima kasih Dokter Maha. Dokter Maha mungkin bisa diulangi tes Mbak Silvi. Suara saya masuk? Iya, masuk Prof, terdengar jelas. Oh ya, Ya. sudah. Oke. Ya, Oke. bagaimana Prof? Ya, Dokter Maha, ini ada beberapa teman yang baru bergabung setengah jalan. Mungkin yang penting Ya, sekali tadi ketika kita mengetahui ada orang ini teridentifikasi digigit ular, tadi harus apa yang pertama kali mungkin bisa ya. diulang sekali lagi. Pertama kali adalah dilakukan imobilisasi. Semua cara first aid yang lain salah. Dikasih air panas, dikasih bawang merah, di cross incisi, diikat, kemudian disedot, dikeluarkan darahnya, disetrum, dikasih batu hitam, salah semua. Saya sudah pernah nolongi semua orang yang menggunakan itu. Bahkan saya ingat di Jogja, saya pernah menolong orang yang pakai batu hitam, Prof. Bawa ke PKU Muhammadiyah Gamping, koma dok, Prof. Akhirnya ya sembuh. Sekarang hidup kok. Mungkin ada di sini ya, mungkin ada yang kenal ya. Jadi itulah first aid-nya, yaitu dilakukan imobilisasi. Kenapa imobilisasi? Karena ternyata venom itu lewatnya kelenjar getah bening. Patofisiologinya kontraksi otot-otot akan mengaktifkan pumping atau pompa kelenjar getah bening, sehingga akan membawa dari venom itu menyebar ke seluruh tubuh.
Oleh sebab itu, kontraksi otot-otot harus direduksi dengan cara dibuat tidak bergerak, yaitu dengan cara dilakukan imobilisasi dengan dibidai atau dibuat tidak bergerak dengan cara lain. Misalnya kalau tangan ya digendong, bisa Prof ya. Kalau kaki ya kita nggak usah berjalan, kita ditandu atau kita di bonceng sepeda motor jadi tidak berjalan gitu. Sehingga membuat tidak terjadi kontraksi otot-otot tadi. Bagaimana kalau sendirian? Ya, pertama, kita kalau pergi ke tempat-tempat berisiko gigitan ular ataupun hewan berbisa lain, ya tidak boleh sendirian. Kalau terpaksa sendirian, berarti Anda harus menelpon penolong. Misalnya Anda tidak boleh berjalan, karena kalau berjalan akan jadi fase sistemik dan bisa terjadi fatalitas. Jadi, pertama yang harus dilakukan, telepon 119 misalnya ya, kode kegawat daruratan. Kalau sekarang saya punya namanya Virtual Poison Center, Prof. Sebetulnya sudah lama, dari tahun 2024 Virtual Poison Center. Di mana di situ ada fitur yang disebut fitur untuk meng-calling kita, yaitu dengan AI saya bisa menjawab apa. Jadi kalau kita ngomong kan mungkin nggak bisa apa namanya, karena kalau digigit tangan kan nggak bisa chatting, cuma bisa ngomong. Nah, dari ngomong itu saya digigit ular, maka virtual person center yang ada di aplikasi HP ini, nah bisa jawab harus diapain saja, imobilisasi dan sebagainya. Kemudian kalau kita butuh ambulan, di situ ada fitur untuk cek lokasi. Jadi tinggal mengklik 119, maka puskesmas, rumah sakit, relawan, ambulan yang terdekat bisa tahu. Nah, itu yang canggihnya ya sekarang Prof ya. Tapi kalau manualnya bisa telepon ke 119. Gitu. Ya, masih yang sangat penting ya, Dokter Maha, Ya, teman-teman, ini diperhatikan, apalagi kalau mungkin di sini juga banyak klinisi dan praktisi juga ya, Dokter Maha. ya, Ketika iya. nemu pasien itu ingat apa tadi yang dijelaskan Dokter Maha, Ya, imobilisasi, ya, imobilisasi. Caranya imobilisasi. gampang ya, Prof ya. Coba tahu cara imobilisasi gampang, sehingga banyak orang tanya ke saya. Benarkah bisa? Saya kasih tahu, Prof ya. Selama 10 tahun tadi ya, riset saya tahun 2022. Waktu itu saya masih jadi peneliti, Prof, karena saya dulu di Litbangkes itu peneliti media gitu, Prof, sebelum ke BKPK ini. Jadi 10 tahun selama 2012 sampai 2022, saya itu meneliti kasus saya yang sudah ratusan itu, yang kalau pasien datang langsung saya imobilisasi, jarang sekali yang jadi sistem. Tetapi pasien yang sudah diapa-apain gitu, ya pada waktu datang ya sudah sistemik. Jadi imobilisasi adalah cara yang paling bagus untuk melakukan first aid. Dan itu bukan saya, penelitinya adalah WHO bersama semua peneliti dari banyak negara. Dan saya ini karena sebagai advisor WHO ya, jadi ya saya lakukan ternyata betul di Indonesia betul. Tetapi karena cara yang sangat mudah tadi, banyak orang menginginkan cara yang susah gitu, Prof ya. Yaitu dengan cara disedot, dikeluarin darahnya, macam-macam, kasih air panas macam-macam. Padahal itu justru menjadi delay untuk pengobatan yang sebenarnya, Prof. Gitu. Ya, ya. Baik, Dokter Maha. Tadi dari yang apa penanya pertama masih ada satu pertanyaannya. Komodo, mungkin Dokter Maha juga tahu apakah komodo itu bisa menghasilkan racun. Oke, karena teman saya ahli komodo, mungkin Prof tahu ya, di BRIN ada yang namanya Bu Eva. Bu Eva itu adalah ahli komodo. Jadi ahli komodo Indonesia juga cuma satu, yaitu bernama Bu Eva. Bu Eva menyatakan kepada saya bahwa komodo itu mempunyai kelenjar bisa, tetapi obliterasi. Jadi buntu, tidak nyampe kepada fangnya atau taringnya. Ada kelenjar bisanya di sini, tapi buntu. Nah, mungkin ribuan tahun yang lalu sampai ke sini, tapi obliterasi karena mutasi dan sebagainya. Jadi akhirnya komodo itu tidak berbisa sekarang, meskipun kelenjar bisanya ada, tetapi tidak bisa menggigit terus berbisa itu karena tidak ada sulkusnya atau tidak ada obliterasi saluran.
Ya, gitu, Bang. Kalau komodo banyak yang matikan kayak kemarin kasus turis Singapura ya, Prof. Itu karena patah tulangnya karena rahangnya yang kuat dari komodo itu menggigit dari si orang tadi terjadi seperti gigitan buaya itu. Jadi dia fraktur di sana dan menyebabkan kematian. Nah, perdarahan yang hebat ya. Prof tahu sendiri ya, kalau itu femur itu kan arteri femoralisnya segini, kalau itu rupture ya tentu saja perdarahan hebat. Patah tulangnya juga hebat. Nah, terima kasih sekali. Pertanyaan dari Mas Nurfianto Giar Pangidung Malang sudah jawab tuntas oleh Dokter Maha. Sekarang Ya, masih ada pertanyaan lainnya, Dokter Maha. ya. Ini dari Mbak Anissa. Izin bertanya, pencatatan atau pendataan gigitan ular di Indonesia. Sudah Apakah banyak, semua gigitan sudah, ya ular beresiko sudah. tinggi? Jadi sudah ada, Mbak, ya, jangan khawatir, kami sudah ada pencatatannya dan dulu sudah dilakukan oleh program, karena program sekarang ada namanya PAGHTTP, yaitu penyakit akibat gigitan ular dan sebagainya. Itu sudah ada di Kementerian Kesehatan. Dan juga kami di sini juga mencatat sendiri di dalam Virtual Poison Center dan Indonesia Toksinologi. Tetapi memang pencatatan kasus itu nggak bisa diminta semua orang. Saya tuh banyak, Prof, teman-teman dari UGM, fakultas-fakultas tuh minta, ya saya minta surat resmi, pos, gitu, Prof. Karena kapan itu ada mahasiswa, maafkan saya nggak sebut mahasiswanya, tetapi dari fakultas, bukan fakultas kedokteran, juga tropical medicine, tapi S1, saya nggak sebutkan fakultasnya ya, tetapi dia itu membuat kop palsu, kop UGM palsu, dan minta data ke saya. Ya saya nggak kasih. Karena saya tahu, saya ini jadi mahasiswa itu sudah lama ya, Prof. Maksud saya S1, S2, S3, spesialis, subspesialis gitu. Jadi sudah sekolah itu sudah tahu ya, ini kop asli atau kop palsu. Nah, saya nggak mau, saya bilang, kalau kamu minta data, harus ada surat resmi, yaitu surat yang ditandatangani oleh dosenmu. Nah, ternyata dia nggak berani. Gitu, Prof. Jadi, bagi teman-teman yang di sini ingin meminta data itu, silakan. Boleh, tetapi harus dengan resmi. Karena Anda minta kepada Kementerian Kesehatan, tidak minta saya secara pribadi. Dan saya pribadi juga tidak akan memberi, karena yang punya Kementerian Kesehatan. Itu ya, Prof. Ya. Ya, terima kasih Dokter Maha. Ini Iya, teman-teman ini apalagi si mahasiswa mungkin iya, S1, S2 atau S3 ya yang mau ambil untuk tesis atau bisa, disertasi. bisa. Ya, ini kebetulan Dokter Asalkan Maha juga di BKPK ya, ya Dok ya. ya, saya di Kementerian Ya. Kesehatan. Kemarin Hmm, ketemu Prof. Egi, saya. ya. Ini Iya, kalau mau apa namanya eh, meninjau aturannya juga ya, membuat iya, kebijakan juga itu kan juga bisa ke Dokter Maha ya. bisa, Tentu bisa. saja dengan tadi ya ada surat tadi ya dokter ya, Ya, kalau ada surat surat resmi, Pak. pengantar ya. Ya, kalau mau tahu berapa apa kasusnya di Indonesia mungkin bisa dari publikasi ya dokter ya. Bisa. Saya sudah publikasi, jadi kasus Nah, estimasi itu 135.000 per tahunnya dengan 10% kematiannya. Kenapa kok estimasi? Karena ada daerah-daerah yang susah untuk mendapatkan data. Indonesia itu 17.504 pulau, Prof. Jadi ada pulau-pulau kecil yang belum terdata. Jadi kita pakai estimasi gitu. ya, jadi nanti bisa mengakses publikasi dokter Iya, jika iya. ingin tahu data secara umum gitu ya dokter Ya, ya perkiraannya kebetulan berapa publikasi itu ada. saya itu bersama teman-teman 7 negara lainnya. Nah, itu publikasi di tahun 2002, jadi termasuk baru gitu. Ya, ya, terima kasih dokter. Ida Marcelinus Rifan dari Rifan Peduli apa ini emergency. Ini hampir sama dok pertanyaannya. Penanganan pertama ini sama karena Ya, yang bersangkutan di lereng Merapi ya. Mungkin ada iya. cerita di lereng Merapi itu ularnya seperti apa saja. Kalau Merapi yang saya tahu, karena saya dulu temannya Mas Arif. Mas Arif itu salah satu pakar kehutanan yang Taman Nasional Merapi. Jadi saya dulu pernah di tahun 2018 atau 17 gitu ya, training di Taman Nasional Merapi itu. Jadi kalau Merapi yang paling banyak tentunya
kobra Jawa, ya, ular hijau, kemudian weling, ya, terus kemudian golongan-golongan ular tanah juga ada tapi nggak banyak, yang banyak ular hijau. Nah, jadi kobra Jawa, ular hijau, dan ular-ular weling, welang. Nah, weling terutama ya. Nah, di sana paling banyak di lereng Gunung Merapi itu, Dok. Gitu. Dan ular-ular tidak berbisa, sangat banyak ya ular tidak berbisa gitu. Ya, 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 saya pernah ke sana, Prof, tahun oke. 2017 atau 2018. Jadi Mas Arief ini membuat panggung terbuka di Taman Nasional itu. Jadi saya ngajar kepada semua orang di panggung terbuka gitu, Prof. Iya. Menarik sekali, Dokter Maha. Mungkin Iya. mahasiswa bisa ke sana untuk apa? Untuk Untuk melihat, iya. belajar tentang ular juga. Nah, ini Iya. ada satu lagi dari Jenny Lisu, ini tentang kalau kecemburuan itu bisa dipakai cairan infus ya, Dok, tindakan Bisa. awalnya Jadi yang mana semburan ya? seperti tadi saya sebutkan, semburan Hmm. itu hanya kobra, kobra Jawa dan kobra Sumatera. Jadi dikasih air ya, aqua gitu atau apa, atau air yang apa mengalir bisa, enggak mengalir bisa karena kan kita mengirigasikan, membuat jadi mengalir gitu ya. Nah, kemudian atau disemprot dengan cairan infus, NaCl atau ringgeratat atau aspirin, yaitu 3 sampai 6 liter, Prof. Setelah itu kita cek visusnya apakah sudah kembali ke 6/6 atau kita mengecek konjungtivitisnya. Dilihat PCVU dan CPU-nya yang memang oleh tenaga kesehatan ya, nggak boleh hanya oleh orang yang bukan tenaga kesehatan. Kalau yang bukan tenaga kesehatan mungkin dilakukan first aid dulu, diguyur, terus dibawa ke puskesmas. Gitu. Terima kasih, sangat jelas ya. Kemudian ini ada Mas Arief Kurniawan minta panduan praktis untuk masyarakat awam mengenali jenis ular berbisa. Apakah Dokter Maha punya? Kalau saya, panduannya gampang. Sebetulnya mengetahui jenis ular itu susah kalau tidak mengetahui morfologinya. Nah, jadi kalau orang awam morfologinya susah kan, karena warna hitam itu ada yang namanya mimiks. Mimiks itu antara ular berbisa dan tidak berbisa itu mirip-mirip belang-belang misalnya ya. Tapi yang satu belangnya adalah boiga, sedangkan yang satu adalah Bungarus candidus. Berhubung kesulitan itu, maka saya menganjurkan kepada semua teman-teman untuk menganggap semua ular bisa saja. Jadi tidak memegang ular sembarang. Memang ketika saya ngomong gini banyak orang protes. Oh, kalau ngerti ya, kalau ngerti terserah. Tapi ingat, ketika Anda mengerti pun kadangkala Anda masih belum mengerti karena ada mutasi-mutasi. Seperti ini, Prof. 2 hari yang lalu saya kedatangan teman saya orang Bali. Mr. Ron ini sudah 37 tahun tinggal di Indonesia. Dia seorang ahli herpetologi, jadi biologi ya, Prof ya. Nah, dia itu cerita bahwa sekarang bungarus atau weling ya, bungarus candidus yang ada di Bali itu ada yang warnanya hitam saja, tidak belang-belang. Oke, nah jadi bagi orang ngomong, oh, saya ngerti kok. Oke, tapi Anda tidak tahu mutasi. Jadi lebih baik Anda menganggap semua ular berbahaya saja. Gitu, Prof. Ya, terima kasih Dokter Mah. Jadi tidak peduli ular seperti apa ya, kita orang Iya, awam lebih baik anggap saja itu berbisa gitu ya. meskipun ada yang sombong bilang aku ngerti ya, tapi kita di mutasi, Prof. Karena mutasi itu kita dalam kondisi climate change yang berat seperti sekarang ini. Mutasi kan cepat sekali terjadi ya. Itu Prof. Jadi saya sempat kaget juga ketika di Bali sudah ada Bungarus candidus atau weling yang warnanya hitam saja. Tidak belang putih, belang hitam, atau belang kuning, belang hitam. Begitu. Ya, baik Dokter Maha. Ini ada yang bertanya ini tips cara supaya tidak dimakan ular piton. Oh Ular iya, piton gimana ini? satu, kalau ular piton, sebetulnya semua ular kalau diganggu itu dia memang bereaksi termasuk menelan kita. Jadi tipsnya kalau ada ular berbisa atau tidak berbisa, satu, ya kita menghindari saja.
Jangan kita berkonfrontasi. Kalau ada ular di situ ya mending kita pergi aja dari situ. Kalau saya sih bilangnya gini ya, Prof. Kalau orang Jawa bilang, sing waras ngalah. Karena kita waras, kita ngalah aja sama ular-ular itu. Alias kita pergi saja dari situ. Yang kedua adalah kita jangan membuat masalah dengan ular. Misalnya ular sedang tidur, kita ganggu-ganggu. Ya, tentu marah gitu. Kalau misalnya kita tidak sengaja terinjak, maka secepatnya kita harus menghindar dan pergi dengan pelan-pelan dari tempat itu. Jadi sebetulnya menjaga supaya kita tidak digigit ular, ya sama, yaitu menghindari konsultasi dengan ular. Gitu. Dan menghindarnya itu harus pelan-pelan ya dokter, nggak Iya, boleh lari. karena ular kan buta dan tuli. Dari indera ular itu kan sisik-sisik di perutnya yang bisa mendeteksi getaran. Dan juga ceruk di antara mata dan mulutnya yang bisa mendeteksi panas kan. Nah, jadi kita menjaga supaya dua inderanya ini tidak aktif. Yaitu dengan cara kita meninggalkan tempat itu dengan diam-diam sehingga tidak menimbulkan getaran dan tidak menimbulkan perubahan situ. Gitu. Nah, ini juga tips juga ya dokter Maha, teman-teman Ya. ya. Getaran dan panas ya. Ya, Jadi karena jangan ular yang lari. paling tajam penglihatannya itu cuma 5 meter, Bob. Itu pun king cobra yang segitu besarnya. Karena dia besar, dia bisa melihat, tapi cuma 5 meter saja. Jadi yang lain-lainnya itu buta dan tuli. Gitu. Ya, baik. Ini ilmu baru bagi saya ya. Nah, ya pertanyaan dari Mas Muhammad Yusuf Alamudi, apakah NKRI sudah punya bank anti venom? Oh punya, wes itu masalah lama. Tahun 2023 negara sudah beli. Masalahnya gini, antivenom itu tidak bisa diminta oleh awam. Nah, gitu Prof. Orang-orang awam barusan aja ada yang telepon damkar minta antivenom, ya nggak bisa. Antivenom itu hanya boleh diberikan oleh rumah sakit. Kenapa puskesmas tidak bisa? Karena sarana dan prasarana puskesmas tidak ada, Prof. Prof permisi tanya ya, apakah ada di puskesmas APTT, PTT, INR? Nggak ada kan, Prof. Jadi pemberian antivenom di puskesmas ngawur akhirnya. Nggak sesuai dengan fase sistemik atau fase lokalnya. Terus misalnya puskesmas, apakah punya ventilator? Jadi kalau mau dirawat di puskesmas, nggak punya ventilator, matilah pasiennya. Paling puskesmas bisa ETT dan bagging, setelah itu dirujuk ke rumah sakit, gitu. Nah, jadi puskesmas perlunya adalah tapi yang saya kasih itu antikolin esterase, Prof. Nah, itu sudah saya bagikan ke seluruh puskesmas di Papua 2023, di seluruh Sulawesi 2024 dan tahun ini di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali di tahun 2025. Gitu. Jadi antivenom ada semuanya, semua ada, tapi tidak bisa diminta orang awam. Diminta dokter yang praktek pribadi pun tidak bisa, karena dia diminta oleh institusi, yaitu rumah sakit. Nah, begitu. Terus dia juga kenapa susah? Karena itu impor pertama. Yang kedua tidak boleh salah. Jadi rumah sakit pun Prof mungkin tahu ya kayak obatnya difteri itu loh Prof. Jadi kan ada komitenya yang ACC atau tidak. Ya seperti teman-teman Sarsito ya minta ya ACC saya atau tidak. Apakah dia betul sistemik atau kalau sistemik ya langsung gratis dari pemerintah, hibah dari pemerintah diambil dari dinas kesehatan di mana harus ACC dulu. Nah, gitu ceritanya. Nggak bisa diminta oleh orang awam kayak tadi damkar minta. Terus kemarin ada dokter praktek minta yang nggak bisa. Saya tanya dokter praktek, Anda dokter praktek minta ini. Terus Anda mau suntikan, pasiennya suruh rawat jalan, pulang. Nggak bisa, karena dia harus rawat. Gitulah, Dok. Prof, mekanismenya. Kenapa kok mekanisme seperti itu? Supaya tidak ada kesalahan pemberian antivenom, Prof. Karena saya lihat orang-orang yang tidak mengerti fase lokal sudah dikasih antivenom. Bahkan ular tidak berbisa pun dikasih antivenom ya. Nah, akhirnya terjadi kesalahan. Ya, terima kasih dokter Maha. Ini masih banyak dan tambah terus ya. Berarti kita Ya sampai jam mungkin berapa ini nanti? ya nanti Jam mungkin 2 pertanyaan lagi nanti yang lainnya 2 saya jawab pertanyaan aja lagi. saya jawab secara apa
WA ya, dan saya berikan ke Prokmed ya, ke apa Ye, namanya sekretariat. ya, ya, baik. Ini ada yang saya skip karena hampir sama tadi untuk penanganan Ya, pertama. Kemudian ini ada yang memelihara bal piton. Nah, ini tadi kalau di Malaysia udah nggak boleh. Ini gimana ini Mama ini? ya, ball python itu kan sebetulnya tidak berbisa. Nah, tetapi dalam konteks apa kondisi kejadian kayak gigitan itu ball python masih bisa. Saya pernah dapat kasus barusan aja anak kecil main ke sebuah tempat rekreasi di mana dia mempunyai ular digigit di wajahnya. Ya robek, Prof, besar. Dan masalahnya karena wajahnya pembuluh darah banyak, Prof. Akhirnya karena arteri yang terkena, dia terpaksa harus masuk kamar operasi untuk di-repair arteri. Jadi saran saya tetap berhati-hati. Lebih baik kita memelihara hewan yang pet saja. Hewan yang pet itu kucing, anjing itu yang pet. Kenapa sih harus memelihara hewan yang bukan pet? Karena yang bukan pet itu hanya bisa dipelihara di tempat khusus. Misalnya di zoo, kemudian taman nasional, ya tempat-tempat yang seperti itu yang justru membuat si hewan tadi bahagia. Kan sebetulnya hewan seperti itu wildlife animal dipelihara di tempat kita nggak bahagia, justru itu membuat dia sedih dan bisa membuat kehidupan hewan-hewan ini terancam gitu. Ya, Kalau ada kita sayang satu. sayang binatang ya Prof pasti nggak akan Ya, melakukan itu. ya, betul, Dokter Maha. Ini ada yang menanyakan, apakah semua gigitan ular ke rumah sakit harus kita tes whole blood clot test? Iya, karena kalau tidak tahu jenis ularnya ya harus. Tapi kalau tahu sudah, misalnya dia bawa spesimen ularnya atau foto ularnya, ternyata memang ularnya adalah ular yang hematotoksin, whole blood test. Tetapi kalau tidak ada jenis ularnya, hanya pengakuan dikit ular, semuanya harus. Kalau dia sudah bawa jenis ularnya, ternyata ularnya neurotoksin, ya nggak perlu WBCT. Sebetulnya babysitting itu tidak dilakukan di rumah sakit, tetapi dilakukan di puskesmas karena dia pemeriksaan kasar. Kalau rumah sakit ya langsung lab aja, Prof. Gitu. Ya, sudah jelas ya, Mbak. Ini Iya. yang, ya, Anjay. Ini juga ada yang menanyakan kalau gigitan ular tidak berbisa, apakah imobilisasi saja? Tapi kita kan belum tahu ya, Loh, loh, tidak kalau bisa tahu. ularnya tidak berbisa dan sudah tahu ularnya apa, ada fotonya misalnya ya, ya nggak usah imobilisasi. Saya biasanya tulis rawat luka pulang. Tetapi kalau tidak tahu ularnya, jadi pengakuan saja anamnesa ya, maka dia harus diimobilisasi. Nah, karena kalau ketidaktahuan itu bisa aja ularnya itu ular berbisa. Jadi, selama kita tidak tahu jenis ularnya atau hanya anamnesis saja, ya harus imunisasi. Kecuali ada foto ularnya atau spesimen ularnya ternyata tidak berbisa, baru ya tidak diimobilisasi tapi langsung pulang. Gitu. Ya, ini apakah sudah ada pakar lain sebagai kader seperti dokter, mengingat di Indonesia ini Mengapa? resiko tinggi. Mengapa harus ada kader lain? Oh, seluruh dokter di Indonesia sudah tak ajari. Hmm. Loh, ya, Ya, saya ya, 2012 saya sudah ngajari semua dokter di Indonesia. Menurut ya. saya bukan masalah kader, tapi masalah teman-teman melakukan atau tidak apa yang kita sarankan. Buku pedoman sudah ada, tinggal baca buku. Jadi tidak perlu kader menurut saya. Yang diperlukan adalah bagaimana menaati dari buku pedoman. Ya percuma ada kader kalau misalnya tidak menaati buku pedoman. Atau seperti sekarang misalnya ya. Nah kalau seperti sekarang semua dokter bisa, ya nggak perlu kader itu gitu. Yang penting yang terutama adalah menaati buku pedoman dan melakukan semua yang kita trainingkan ini. Karena kalau menjadi kader, maafkan Prof ya, harus sekolah kayak saya gimana Prof ya? Saya itu sekolah S1, S2, S3, spesialis, spesialis, dokternya kan panjang, seperti Prof juga ya, Prof kan sekolah panjang, masa Prof harus juga menyekolahkan orang sepanjang Prof gitu kan lah. Lebih baik kita membagi ilmu kepada semuanya. Gitu.
Ini saya pilih satu lagi saja ya, Dok. Ini Ya, kalau misalnya gigit ular tidak berbisa tapi diberi antivenom itu pengaruhnya apa, Dok? ya pengaruhnya banyak karena antivenom itu juga bahaya. Antivenom terutama antivenom Indonesia Biosif itu purifikasinya tidak oke. Jadi menyebabkan Anda bisa syok hipovolemik. Sorry, syok anafilaktik. Nah, jadi kalau begitu kematiannya bukan karena venomnya ya Prof, tapi karena syok anafilaktiknya. Gitu. Ya, jadi makanya tadi tidak sembarangan ya yang meminta Iya, tadi ya. ya, Oke. Baik, ini ya. banyak sekali eh, para partisipan menginginkan nanti materinya, Dok. Ya, nanti saya sharekan materinya. Juga nanti kalau yang karena ini sudah selesai ya, nanti semua pertanyaan yang belum saya jawab di WA akan aja saya jawab WA, gitu ya, Prof ya. Ya, tapi secara umum ini semua pertanyaan sudah dijawab oleh Dokter Maha, Dok. Terima kasih sekali. Ya, Kita belajar terima kasih. banyak Semoga dari berguna ya. ini kita yang awam-awam belajar ya Ya tentang nggak apa-apa, fenom Prof. bisa ini ya. Jadi kita sudah belajar banyak dari Dokter Maha hari ini. Oke, eh, Jenis ular, kemudian ular itu tidak hanya tadi bisanya, tapi juga semburannya tadi juga ya, Prof. Ya, ya, Dokter Maha ya. ya, Kemudian bagaimana first aid-nya seperti apa, ya, menghindarinya seperti apa. Termasuk tadi jangan memelihara ular nih kalau teman-teman di sini banyak yang memelihara ular di rumah karena nggak cuma bisanya saja ternyata tadi dia bisa apalagi menggigit sampai fraktur gitu ya. Pertunjukan iya jual sampai beli ini ular perdarahan karena perdarahan ya. digigit di sini sampai arterinya kena, Bro. Jadi akhirnya ruptur dan masuk kamar Oh, operasi. ruptur ya. Kayak gimana arteri ruptur, Bro? Iya. Ya, saya kira kita sudah belajar banyak hari ini. Terima kasih sekali Dokter Maha. Semoga Dokter Maha ini Saya sehat juga selalu terima kasih. sehingga bisa selalu Amin. Ya. memberikan ilmunya pada kita. Oke. Terima kasih, Prof. Saya izin dulu. Sama-sama. Terima kasih Oke, banyak. Semoga berguna. Matur nuwun. Saya matur izin les dulu, nuwun Dokter nggih. Maha. Mbak Silvi, silakan Mbak Silvi, sudah selesai. Baik, terima kasih Prof. Elsa yang telah memandu dan juga Dr. Maha yang telah memberikan wawasan dengan sangat lengkap, mulai dari jenis-jenis ular, kemudian bagaimana tanda-tanda ular berbisa dan tidak berbisa, serta penanganannya. Semoga Dr. Maha masih berada di ruang Zoom karena kita ingin berfoto bersama. Mohon Sepertinya kok bagi sudah nggak ada rekan-rekan. ya. Oh, sudah nggak ada. Sudah tersibuk Baik tadi ya. ada. Baik, kalau begitu mohon berkenan untuk membuka kamera bagi rekan-rekan yang memungkinkan untuk kita ambil tangkap layarnya. Ya, mungkin bisa dibantu oleh tim IT untuk tangkap layar. Ada beberapa layar. Silahkan untuk yang layar pertama, ya, Mas Fikri. Kemudian untuk layar berikutnya, layar yang kedua, terima kasih. Layar yang ketiga, iya. Layar yang keempat, tidak ada yang buka kamera, tidak apa-apa. Baik, kita sudah mengikuti tadi, walaupun Prof. Elsa ini memang ahlinya di parasitologi, tetapi juga terkait dengan ular ini juga sangat perlu kita ketahui bersama ya, Prof. ya. Ya, ini karena terutama masuk NTD juga ya, Mbak Snake Oh iya, karena termasuk Bite ya. neglected tropical disease ya, Prof. ya. Ya, bersama Iya. skabies ini juga masuk NTD. Ya, 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 baik. Ini menjadi hal yang sangat penting kita ketahui dan sekali lagi memang harus ditekankan untuk first aid dari gigitan ular bukan di cross insisi, bukan kemudian disiram atau apa, tapi langsung diimobilisasi karena bisa ular itu memang banyak di kelenjar getah bening. Sehingga dengan imobilisasi maka bisanya akan lebih terlokalisir sehingga bisa dilihat ini nanti diidentifikasi dulu jenis ularnya dan sebagainya. Terima kasih Prof. Elsa telah memandu dan juga Prof. Maha yang tadi sudah memberikan dengan sangat lengkap.
Dan untuk menutup sesi kita pada sore hari ini, ada sedikit pantun untuk me-wrap up. Di hutan melihat burung perkutut. Cakep. Cakep ya, dicakepin sendiri. Merdu suaranya, indah bulunya. Kalau ketemu ular, janganlah takut. Mari kita kenali lebih jauh untuk penanganannya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang disampaikan Dr. Maha berguna dan semoga kita bisa bertemu dalam online guest lecture pada kesempatan berikutnya. Saya Silvi mewakili seluruh penyelenggara dan juga Ikatan Alumni mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih Prof. Elsa. Kita bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Silvi. Ada Terima kasih teman-teman Prof. saya juga Elsa. tuh. Ada teman saya seangkatan dari UNAN, Pak Adrian. Wah, Terima iya kasih ini. Bapak Ibu. Halo Pak Adrian. Iya, iya. Halo Silakan Mbak nih saling Ceci. menyapa ini. Kalau ada Silakan, alumni-alumni. silakan. Semua boleh buka ya. Ini apa? Boleh Audio silakan. ya. Silakan saling Ya. menyapa. Terima kasih Mbak Silvi, saya izin. Ya, di luar. Ya, terima kasih Prof. Elsa. Ini ada Mbak Sesi, juga Mbak Siska, teman-teman Profmed. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Terima Amazing, kasih Mbak Prof. Silvi. Elsa, Mbak Silvi, Yeay, dan Mbak teman-teman Siska. semuanya. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi ya.